Bab 321. Hasil identifikasi. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat handuk mandi di atas rak. Dia segera menurunkannya dan membukanya, lalu dengan cepat menutupi tubuh Clara Mo. Clara Mo menoleh ke samping, memperlihatkan daun telinganya yang merah. Jari putihnya mencubit tepi handuk mandi, ujung jarinya putih, pergelangan tangannya gemetar, dan dia ingin sekali pingsan. Nicholas Lu terbatuk ringan, aku akan menggendongmu keluar. Setelah selesai berbicara, dia menunggu beberapa detik. Melihatnya tidak berbicara, dia pun segera menganggap bahwa wanita itu setuju, lalu dia segera membungkuk dan menggendongnya, lengannya menyentuh kulitnya yang lembut, dan hatinya tidak bisa membantu tetapi menimbulkan lapisan kegelisahan. Tubuh Clara Mo kaku seperti batu tulis. Begitu mencapai tempat tidur, dia segera menggulung dirinya dengan selimut, membenamkan kepalanya di dalamnya, tidak bergerak. Melihat ini, Nicholas Lu juga tidak tahu harus berkata apa. Dia ragu-ragu berkata, "Jangan khawatir, aku tidak melihat apa-apa." Setelah berbicara, dia pun menyesalinya. Bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Lebih baik untuk tidak mengatakan apapun. Benar saja, kepala Clara Mo terkubur lebih dalam. Dia meremas tangannya di bawah selimut, wajahnya memerah, dan sedikit keringat muncul di dahinya. Ketika hal seperti itu terjadi, selain rasa malu, muncul ketidaknyamanan dan keluhan yang tidak dapat dijelaskan di hatinya. Dia menghubungkan emosi yang tak bisa dijelaskan ini dengan Andrew Mo. Memikirkan pria itu, dia teringat dengan apa yang dikatakan Ibu Andrew Mo kepadanya di kantor terakhir kali. Wajahnya yang memerah menjadi pucat, otaknya kacau, dia bahkan merasa marah kepada Nicholas Lu. Dia tahu kalau dia tidak seharusnya seperti ini. Pihak lain menyelamatkan dirinya, jadi dia tidak seharusnya begitu dendam. Tetapi hatinya sangat tidak nyaman. Apa yang terjadi hari ini sepertinya menegaskan fitnah yang dilakukan Ibu Andrew Mo terhadapnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan teringat bahwa dia sedang duduk di atas tempat tidur Nicholas Lu. Di bawah selimutnya, dia merasa sangat tidak nyaman dan tidak ingin tinggal di sini. Clara Mo perlahan mengangkat kepalanya, "Tuan Lu, terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Apa yang terjadi barusan hanyalah suatu kecelakaan, jangan menganggapnya terlalu serius. Aku ingin mengganti pakaianku, bolehkah kamu keluar dulu dan menunggu?" Suaranya sangat tenang, dia bahkan mengagumi dirinya sendiri. Nicholas Lu terkejut dengan ketenangannya, dan kemudian mengerutkan alisnya, merasa sedikit tidak nyaman. Clara Mo selesai mengganti pakaiannya, merasa benar-benar damai, membuka pintu dan berjalan keluar. "Tuan Lu, jika tidak ada apa-apa lagi, aku akan pulang dulu." Nicholas Lu segera bangkit, "Aku akan mengantarmu." "Tidak perlu, Tuan Lu, sekarang masih belum larut, aku bisa pulang sendirian, jadi aku tidak akan merepotkanmu." Meskipun keberuntungannya sangat tumpul, namun sikapnya sangat tegas. Nicholas Lu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata, akhirnya mengetahui alasan dirinya kesal barusan. Wanita ini sedang bersembunyi darinya, tidak, lebih tepatnya, dia sedang menarik garis dengan dirinya. Cahaya gelap yang tajam melintas jauh di matanya, dia tidak berbicara, dia hanya menatapnya seperti itu. Di bawah tatapan seperti itu, hati Clara Mo yang awalnya tenang tidak bisa membantu tetapi berfluktuasi lagi. Dia mengerutkan kening, sangat aneh, dia benar-benar merasa pihak lain sedang marah. Dia memandangi wajah tanpa ekspresi pihak lain dan berkata, "Tuan Lu, kalau begitu, aku pergi dulu." Sampai tatapannya menghilang, Nicholas Lu juga tidak membuka mulutnya, dia hanya melihatnya pergi, mata yang dalam itu sepertinya memiliki pusaran yang mengalir. Beberapa hari kemudian, Jordian melaporkan dengan membawa hasilnya. "Tuan Lu, sesuai dengan permintaan Anda, aku telah melakukan penilaian di kota ini, provinsi ini, dan lembaga penilai profesional asing. Ini adalah ketiga hasilnya, silakan dilihat." Nicholas Lu melihat ke ketiga file di depannya itu, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengulurkan tangannya dan perlahan membuka dokumen pertama. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa kemungkinan Clara Mo dan Adam Lu menjadi ibu dan anak adalah sebesar 98%. Matanya tiba-tiba menyusut. Bahkan selama periode waktu ini, dia selalu memiliki harapan di dalam hatinya, tetapi itu tidak sebesar dampak penglihatan yang dipercayanya pada saat ini. Nicholas Lu tiba-tiba membuka dua hasil yang tersisa, satunya menunjukkan kemungkinan 98% dan yang satu lagi menunjukkan 99,5%. Hasil dari ketiga file itu tidak perlu diragukan lagi, Clara Mo adalah ibu dari Adam, juga istrinya sendiri. Dia adalah Jennifer Wen yang telah hilang selama 5 tahun.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri karena kegirangan, membuat kursi di belakangnya jatuh ke lantai. Sebagai asisten yang mumpuni, tentu saja Jordian tidak akan mengecek hasilnya sebelum bosnya. Namun melihat raut wajah bos saat ini, dia tahu dengan jelas. Meskipun dia merasa luar biasa, dia juga berbahagia untuk bosnya. Direktur Lu, selamat. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Sudut-sudut bibir Nicholas Lu sedikit bergetar. Emosi yang dia rasakan tadinya seperti kembang api yang meledak, dan hatinya yang telah kosong selama 5 tahun akhirnya dipenuhi dengan warna-warna cemerlang lagi. Dia bukanlah seseorang yang religius, tetapi saat ini, dia benar-benar berterima kasih kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Jennifer Wen karena masih hidup. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bergegas keluar pintu lagi. Sekarang, dia sangat ingin melihat Clara Mo, dia memiliki terlalu banyak hal untuk diceritakan kepadanya. Tetapi, Jordian telah mengantisipasi situasi seperti ini. Sebagai asisten yang berkualitas, dia harus mengembalikan akal sehat bosnya ketika dia hampir tidak terkendali. Jadi, menatap tatapan membunuh Nicholas Lu sekarang, dia menahan keinginan untuk menarik kakinya dengan cepat. Tuan Lu, Anda harus tenang. Nona Mo, tidak, Nyonya sedang mengalami amnesia sekarang. Dia tidak ingat tentang apa yang terjadi denganmu, jadi tidak baik jika kamu terburu-buru pergi sekarang. Wajah Nicholas Lu menjadi gelap, alisnya berkerut erat, matanya sangat tidak ramah, tetapi emosinya stabil. Jordian memeras keringat untuk dirinya sendiri, dan berkata lagi, jangan khawatir, aku akan memanggil Nyonya sekarang. Anda bisa menunggu sebentar dengan sabar. Kata-kata ini akhirnya menenangkan ekspresi Nicholas Lu. Sejak insiden di ruang tunggu terakhir kali, keduanya belum pernah berhubungan lagi. Nicholas Lu juga tidak pernah berinisiatif untuk mencarinya, yang membuatnya menarik nafas lega. Tetapi sekarang, dirinya yang dipanggil lagi ke kantor direktur membuatnya sedikit agak bingung, tetapi tetap naik ke atas. Jordian benar-benar melebih-lebihkan tekad bosnya. Saat Clara Mo berjalan masuk, Nicholas Lu tidak bisa menahan diri untuk melangkah dan memeluk Clara Mo ke dalam pelukannya. Pelukannya sangat erat, seolah-olah akan melekat di tubuhnya. Clara Mo secara alami terkejut. Setelah teriakan singkat, wajahnya berubah dan dia segera mulai memberontak, tetapi itu tidak berguna. Jordian menghela nafas diam-diam dan hanya bisa mundur diam-diam, dan setelah keluar, dia pun menjaga pintu dengan sadar. Direktur Lu, apa yang Anda lakukan? Lepaskan aku. Clara Mo sangat marah. Kata lepaskan ini merangsang Nicholas Lu, lengannya menegang, dan kepalanya terkubur jauh di dalam lehernya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, tidak akan pernah lagi, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Bab 322. Tidak ingin berubah. Clara Mo tidak mengerti apa yang dia maksud, tetapi dia bahkan lebih marah. Dia langsung menganggap Nicholas Lu sebagai orang yang memanfaatkan dirinya, dia mengertakkan giginya dan menggigit bahunya dengan keras. Sesh! Nicholas Lu merasakan sakit yang tajam, tetapi kekuatan lengannya tidak mengendur sama sekali, bahkan dia berpikir, rasa sakit ini juga tidak buruk, rasa sakit ini menunjukkan semuanya adalah nyata. Istrinya, Jennifer Wen-nya, benar-benar telah kembali padanya. Bau sedikit berkarat di mulutnya membuat Clara Mo tersadar kembali dengan cepat. Dia tiba-tiba melepaskan mulutnya, melihat bagian berdarah di depannya, merasa terkejut dan tidak bisa menahan cemberut. Dia mengerutkan bibirnya, merasakan kekuatan yang memenjarakan dirinya sendiri, bahkan mencekiknya, matanya tidak bisa menahan sentuhan kompleksitas. Tidak peduli seberapa lambatnya dia juga merasa bahwa ada yang salah dengan Nicholas Lu. Clara Mo tidak lagi meronta-ronta, dengan hati-hati dia berkata, Tuan Lu, bisakah Anda melepaskanku dulu? Aku sangat kesulitan. Nicholas Lu terkejut, merasa panik, dan segera melepaskannya. Tetapi ketika dia melepaskannya, Clara Mo mendorongnya mundur beberapa langkah, hampir mendekati pintu, menjaga jarak aman darinya dengan kewaspadaan penuh di matanya. Dia tidak bisa menahan kesal, mendesah dalam hatinya, dan berjalan ke sofa di samping untuk duduk. Maaf, aku baru saja membuatmu takut, Jen. Clara, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan padamu, bisakah kamu duduk di sini? Clara Mo menatapnya, tidak berbicara juga tidak bergerak. Nicholas Lu juga tidak terburu-buru dan terus menunggu. Beberapa menit kemudian, Clara Mo menarik nafas dalam-dalam, berjalan ke sana perlahan, dan duduk di hadapan Nicholas Lu. Tuan Lu, katakan saja. Mata pria yang dalam itu menatapnya dalam-dalam, dan emosi di dalamnya membuat Clara Mo merasa ketakutan, bingung dan gelisah. Izinkan aku menceritakan sebuah kisah,
kamu harus mendengarkan baik-baik 5 tahun yang lalu. Di dalam kantor yang besar, hanya ada suara Nicholas Lu. Dia berbicara dengan sangat detail, suaranya sangat lembut dan kecepatannya sangat lambat. Seiring waktu berlalu, wajah Clara Mo berangsur-angsur berubah dari yang awalnya tenang. 5 tahun telah berlalu, dan sampai sekarang, aku masih belum menyerah untuk mencarinya. Aku tidak pernah menyangka bahwa ternyata dia selalu begitu dekat denganku. Pernah sekali, dia menyelamatkan putra kami, Adam. Dia pernah pergi ke taman hiburan bersama dengan kami, membantu Adam sebagai seorang ibu. Dia sangat memiliki bakat dalam desain. Pada titik ini, Clara Mo tiba-tiba berdiri dan menaikkan volume cukup. Nicholas Lu masih menatapnya, membuka ketiga dokumen penilaian itu dan menempatkannya di hadapannya, lalu melanjutkan, sampai hari ini, aku baru yakin bahwa dia benar-benar adalah istriku dan ibu dari Adam. Wajah Clara Mo membiru dan memutih, dan ekspresinya tidak pasti. Jantungnya berdebar sangat kencang. Melihat dokumen penilaian di depannya, hasil appraisal di sudut kanan bawah itu membuat matanya panas. Saat ini, dia merasa kaget dan bingung. Dia tidak pernah menyangka bahwa Adam ternyata adalah anaknya, anak yang dia lahirkan 5 tahun lalu sebelum dirinya mengalami amnesia. Pantas saja, setiap kali dia melihat anak kecil itu, dia selalu merasakan semacam keakraban dan keintiman. Ujung hidungnya sakit sampai-sampai dia hampir meneteskan air mata. Nicholas Lu melihatnya dan merasakan sakit di hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi bangkit dan berjalan pergi memeluknya, semuanya sudah berakhir. Kenangan masa lalu, jangan memikirkannya lagi. Sekarang, kita semua bisa bertemu lagi adalah yang paling penting. Clara Mo tidak lagi bergumul kali ini, dia merasakan pelukan Nicholas Lu, mendengarkan kata-kata lembutnya, tetapi tidak ada banyak fluktuasi di hatinya, dia lalu menunduk dan mendorongnya menjauh. Nicholas Lu mengerutkan kening. Jennifer Wen, nama ini sangat aneh bagi Clara Mo saat ini. Hari ini, dia akhirnya tahu akan masa lalunya, siapa anaknya dan siapa suaminya, tetapi... Tuan Lu, aku percaya dengan apa yang kamu katakan, tetapi ini juga menunjukkan bahwa amnesia yang kualami 5 tahun yang lalu, perpisahanku dari anakku, semua ini, menurutmu apakah dalam cerita yang kamu ceritakan ini, itu tidak ada hubungannya denganmu? Nicholas Lu tiba-tiba terkejut, menatapnya, dan langsung panik. Jennifer, aku... Ya, dia telah memberitahu Clara Mo segalanya, tanpa penyembunyian apapun, ada kebahagiaan di antara mereka, tetapi itu juga bercampur. Dengarkan aku dulu. Clara Mo memotongnya, wajahnya sangat tenang. Dari awal ceritamu sampai akhir, aku tidak melakukan apa-apa kepada siapapun, tetapi orang tuamu, dan bahkan kamu, terus menyakitiku lagi dan lagi. Ada perbedaan tajam antara apa yang dia katakan di mulutnya dengan ekspresi di wajahnya, seolah-olah dia tidak sedang berbicara tentang dirinya sendiri, melainkan orang asing lainnya. Faktanya juga benar. Bahkan setelah mendengar ini, bahkan setelah mengetahui semua ketidakadilan yang dia terima di masa lalu, tetapi karena amnesianya, dia tidak berfluktuasi sama sekali. Clara Mo hanya dengan bijaknya menganalisis situasi saat ini. Tuan Lu, tidak peduli apapun masa lalu kita, sekarang aku mengalami amnesia. Aku mungkin tidak akan pernah mengingat masa lalu itu lagi dalam hidupku. Tetapi, aku masih ingin berterima kasih kepadamu karena telah memberitahuku masa laluku dan putraku, tetapi juga hanya itu. Aku hidup dengan sangat baik sekarang, dan aku juga memiliki tunangan. Aku tidak ingin melakukan perubahan apapun. Aku sangat menyukai Adam. Dia adalah anakku, aku tidak akan menyangkalnya. Tetapi di antara kita, kupikir, mungkin 5 tahun yang lalu, ini sudah berakhir. Clara Mo tidak sombong atau marah, dia benar-benar menganalisis dengan bijak. Bagaimanapun, sudah 5 tahun lamanya. Dia sudah memiliki kehidupan baru, dan Andrew Mo, tidak ada yang lain kecuali rasa bersalahnya kepada Adam. Kata tunangan itu membuat mata Nicholas Lu bersinar terang. Dia tidak menyangka akan seperti ini. Wajahnya dingin dan bahkan sedikit terdistorsi, tetapi dia tahu bahwa semua ini jika harus disalahkan, hanya dirinya yang bisa disalahkan. Jennifer Wen selalu tidak bersalah. Dia mencoba untuk menekan kegelisahan di dalam hatinya dan menatapnya. Jennifer, kamu boleh tidak peduli padaku, tetapi bagaimana dengan Adam? Dia terlahir tanpa seorang ibu. Sekarang, kamu tahu keberadaannya, dan kamu tega membiarkannya hidup tanpa ibunya? Sangat memalukan untuk menggunakan putranya untuk memaksanya, tetapi Nicholas Lu tidak dapat melakukan apa-apa. Bagaimanapun, satu-satunya hal yang dapat membuatnya berkompromi dengan hatinya adalah Adam.
Ini juga merupakan kunci kembalinya atas Jennifer Wen, dia tahu ini dengan sangat baik. Benar saja, Clara mau kaget dan tidak bisa berkata-kata. Nicholas Lu menyipitkan matanya dan mengerutkan bibirnya, ini tidak terburu-buru. Aku tahu bahwa hari ini juga sangat mengejutkanmu. Aku akan mencari waktu untuk memberitahu Adam tentang identitasmu, dia memenuhi syarat untuk mengetahui hal ini. Apa yang terjadi di masa depan, pelan-pelan saja. Kamu kembalilah dan pikirkan dulu. Clara Mo benar-benar tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan ini. Jika dia bisa, tentu dia ingin kembali kepada putranya, tetapi tentang ini, apakah itu 5 tahun yang lalu atau 5 tahun kemudian, dia tahu ini tidak mungkin. Bab 323. Pacarnya sudah hilang. Clara Mo terlihat sangat tenang di kantor, dia juga berkata dengan sangat tenang. Dia memang berpikir demikian dalam hatinya. Tetapi ketika dia kembali ke departemen desain, dia tidak bisa tenang ketika hanya dia sendirian. Kisah yang diceritakan oleh Nicholas Lu terus bergema di kepalanya berulang kali. 5 tahun kemudian, ini adalah memori di masa lalunya. Meskipun tidak banyak perasaan, tetap saja itu memukau. Setelah memikirkannya, hal terakhir yang terlintas di benaknya adalah Nicholas Lu dan Adam Lu, satu sosok besar dan satu sosok kecil. Setelah Nicholas Lu pulang kerja, dia langsung menuju ke kamar si kecil. Dia tidak akan menyembunyikan identitas Clara Mo dari anaknya. Jelas, kejadian ini adalah Injil Tuhan baginya, tetapi bukan untuk Adam Lu, setidaknya tidak untuk sekarang. Si kecil terkejut, lalu memikirkan sesuatu dan mengerutkan kening, menatapnya dengan curiga dan mengerang. Aku tidak percaya. Aku pernah melihat foto-foto ibu, mereka tidak mirip. Ayah, berbohong kepada anak-anak itu salah. Dia mengangkat alisnya, terjadi kecelakaan saat ibumu menghilang 5 tahun lalu. Bukan hanya kepalanya yang terluka dan hilang ingatan, dia juga mengalami luka di wajahnya. Jadi, dia pun menjalani operasi plastik, oleh sebab itu wajahnya berbeda dengan foto 5 tahun lalu. Ini juga diselidiki olehnya. Aku telah melakukan perbandingan genetik antara kalian berdua, 2 rumah sakit dalam negeri, 1 lembaga asing, dan ketiga hasil perbandingan ibu anak itu, tidak perlu diragukan lagi, dia adalah ibu kandungmu, Jennifer Wen. Pria kecil itu memandangi ayahnya dan setelah memastikan bahwa dia tidak berbohong pada dirinya, mulut kecilnya pun runtuh dan air matanya menetes tanpa peringatan. Detik berikutnya. Wow, Adam Lu menangis terseduh-seduh, terlihat sangat sedih. Nicholas Lu menghela nafas. Setelah duduk, dia menggendong putranya, meletakkannya di pangkuannya, dan mengusap kepalanya untuk menghiburnya. Kenapa kamu menangis? Bukankah kamu selalu menginginkan seorang ibu? Sekarang setelah kamu menemukan ibumu, kamu seharusnya bahagia. Di masa depan, kamu juga adalah anak yang memiliki seorang ibu. Adam Lu menangis dan cegukan. Dia tidak memperhatikan apa yang dia katakan dan berteriak. Pacarku sudah pergi. Nicholas Lu. Wajahnya tiba-tiba gelap seperti dasar pot, ternyata anak ini menangis karena ini. Dia terdorong untuk melemparkannya jatuh ke jendela. Sambil menekan amarahnya, dia melemparkan anak itu ke atas tempat tidur dengan kesal, bangkit berdiri, memandanginya dengan merendahkan, lalu mengerutkan kening, diam, berhentilah menangis. Akibatnya, anak itu malah menangis lebih keras, tidak hanya itu, dia berbaring di tempat tidur dan terus berguling ke depan dan ke belakang. Nicholas Lu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, Adam, kupikir pantatmu gatal-gatal sehingga perlu dibereskan. Peringatan disertai ancaman, di bawah superposisi ganda, berpikir demi pantat kecilnya, akhirnya si kecil hanya bisa menyerah, cemberut dan merasa sangat sedih. Wajahnya memerah, tetesan air mata masih menggantung di matanya yang besar, dia tampak lesu, lalu mengendus dan melambaikan tangan kecilnya, ayah keluarlah, aku ingin sendiri dan meratapi cintaku yang hilang. Nicholas Lu. Masih seru kan? Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengangkatnya, berhentilah berbicara omong kosong. Dia adalah ibumu dan kamu tidak diizinkan untuk memanggil namanya ke depannya. Tidak tahu sopan santun. Wajah Adam Lu cemberut dan matanya penuh dengan emosi canggung. Anak kecil itu sombong, dia dalam suasana hati yang sangat rumit. Pada saat dia bahagia, dia merasa bahwa perilakunya sebelumnya yang memperlakukan ibunya sebagai pacar sedikit agak memalukan. Setelah dia tahu, bagaimana reaksinya? Ketika dia tidak mengetahui identitas Clara Mo dulu, dia memanggilnya ibu dengan sangat lancar. Sekarang setelah dia tahu, dia menjadi sungkan untuk memanggilnya.
yang ingin dia tanyakan adalah apakah Clara mau bahagia atau tidak setelah mengetahui bahwa dia adalah putranya. Tidak ada reaksi, kata Nicholas luringan. Si kecil itu tercengang dan seluruh dirinya dalam masalah. Dia menendang kaki pendeknya dan melompat turun dari tempat tidur. Tidak ada reaksi? Mengapa bisa tidak ada reaksi? Ayah, coba kamu pikirkan lagi. Senyuman melintas di matanya, tetapi ekspresi wajahnya masih kosong. Tiba-tiba muncul seorang putra sebesar ini, tentu saja dia terlalu terkejut, jadi sangat mungkin baginya untuk lupa bereaksi. Sudah, turunlah ke bawah untuk makan dulu. Setelah Nicholas Lu berkata, dia keluar, meninggalkan si kecil sendirian dalam belenggu. Pacar atau apakah itu, Adam Lu benar-benar melemparkannya di belakang kepalanya. Yang dia pikirkan sekarang adalah setelah Clara mau mengetahuinya, akankah dia menyukainya. Meskipun wanita itu sangat menyukai dirinya sebelumnya, namun situasinya berbeda sekarang. Ayah mengatakan bahwa dia kehilangan ingatannya dan tidak dapat mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Sekarang, tiba-tiba muncul seorang putra seperti dirinya. Bagaimana jika dia tidak menyukainya? Adam Lu duduk di meja makan, mengerutkan keningnya, tanpa nafsu makan sama sekali, dan akhirnya melemparkan sendok kecil dari meja makan dengan kesal. Aku tidak ingin makan lagi. Nicholas Lu memperhatikan dia yang berlari ke atas dengan tubuh kecilnya pun tidak menghentikannya. Sebaliknya dia dengan anggunnya meletakkan peralatan makan dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Clara Mo. Clara Mo menjawab telepon dengan ragu-ragu, kemudian tiba-tiba dia bangkit berdiri dengan wajah cemas. Apa, tidak makan? Adam masih kecil dan masih dalam proses pertumbuhan, bagaimana boleh dia tidak makan? Ada lengkungan yang indah di sudut mulutnya, tetapi dia menghela nafas. Aku sudah memberitahunya tentang identitasmu, mungkin karena alasan ini. Clara, anak ini memiliki karakter yang sangat keras kepala. Bagaimana kalau kamu datang ke sini dan menemuinya? Kalau tidak, dia tidak akan makan ataupun minum. Nicholas Lu sengaja mengatakannya dengan serius. Clara Mo hampir mati karena cemas, jadi dia langsung menyetujuinya. Dia datang dengan sangat cepat, dan Nicholas Lu telah menunggunya di halaman. Di manakah Adam? Aku akan pergi melihatnya. Dia khawatir. Ruang pertama di lantai 3, kamu naiklah. Dia berkata sambil menyerahkan nampan yang berisi semangkuk puding telur dan beberapa lauk pauk yang lembut dan lezat. Clara Mo segera membawanya ke atas. Sepanjang jalan, dia memikirkan tentang kesedihan diam-diam putranya, membuatnya merasa tertekan sepanjang jalan. Padahal, yang benar justru sebaliknya. Si kecil itu duduk bersila di atas tempat tidur dengan tangan di dagu kecilnya, dan wajahnya cemberut memikirkan kehidupan. Dia sedang berpikir, haruskah dia mengirim pesan teks kepada Clara Mo? Suara ketukan di pintu mengganggu pemikirannya. Adam Lu tidak senang dan mengerutkan kening. Siapa? Jangan menggangguku. Setelah beberapa detik, Clara Mo dengan hati-hati berbisik, Adam? Si kecil membesarkan matanya lebar-lebar dan tampak konyol. Setelah bereaksi, dia langsung ingin berdiri, tetapi dia tersandung di tempat tidur dan terlihat lucu. Dia segera duduk, wajah kecilnya sangat serius, tetapi dia tergagap. Masuk. Clara Mo dengan pelan membuka pintu dan bertemu dengan muka bulat sang anak, dia pun merasa lega. Untungnya, dia tidak menangis. Dia meletakkan nampan, ragu-ragu apakah dia harus pergi ke sana atau tidak. Nicholas Lu mengatakan bahwa Adam Lu tidak makan setelah dia tahu bahwa dia adalah ibunya. Bab 324. Diremehkan. Clara Mo yang bertanya-tanya apakah si kecil tidak menyukai dirinya pun merasa sedikit sedih, tetapi bahkan merasa lebih bersalah. Adam Lu menatapnya tanpa berkedip, seolah ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu. Si kecil itu sangat senang dia bisa datang, tetapi dia tidak berusaha untuk tidak menunjukkannya. Dengan demikian, ibu dan anak laki-lakinya yang telah diadu oleh Nicholas Lu ini, bertemu pertama kalinya dengan identitas baru. Kenapa kamu datang ke sini? Suara Clara Mo sangat lembut, kudengar ayahmu mengatakan bahwa kamu tidak makan malam, aku sedikit khawatir, jadi. Dia mengerutkan bibirnya, Adam, apakah kamu tidak suka dengan kedatanganku? Tentu saja bukan. Si kecil segera berkata, suaranya lebih keras, tetapi dia sungkan ketika dia selesai berbicara, merasa canggung, dan wajah bulatnya menjadi lebih kencang. Clara Mo merasa senang. Sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk tidak terangkat. Sambil tersenyum lembut, dia berjalan pergi dengan membawa nampan. Adam, jika kamu tidak makan malam, kamu akan lapar. Jika kamu lapar, maka perutmu akan merasa tidak nyaman. Ayo makan, oke?
Nada membujuk anak kecil itu membuat Adam Lu tersipu, dia tidak berbicara. Clara mau mengambil sendok, menyendok sedikit puding telur, meniupnya, lalu memberikannya ke mulutnya. Adam paling patuh. Ayo dimakan lebih banyak agar kamu bisa tumbuh tinggi dan kuat. Wajah anak kecil itu semakin memerah, dia sangat malu, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Clara Mo secara diam-diam dengan matanya yang cerah. Ketika dia kecil dulu, dia selalu bertanya-tanya apakah ibu dari anak-anak lain akan membujuk mereka untuk makan dan mandi, juga akan membujuk mereka untuk tidur dan bercerita. Suara ibu pasti sangatlah lembut, dan mata yang memandangi mereka pasti sangatlah hangat. Dia pernah melihatnya di taman kanak-kanak, merasa sangat iri. Tetapi sekarang, yang pernah dia irikan itu, pada sedikit kenalannya saat ini, si kecil merasa senang dan bersemangat, dan kemudian, makan sesuap, tiba-tiba dia merasa bahwa ini adalah puding telur terbaik yang pernah dia makan. Dengan cara ini, ibu dan putranya itu yang satunya makan dengan bahagia, yang satunya lagi menyuap dengan bahagia. Pemandangan yang sangat hangat dan penuh kasih. Clara Mo secara alami memahami dari interaksi barusan bahwa Adam Lu tidak membenci dirinya, jadi dia merasa lega dan menyeka mulutnya. Clara Mo selesai menyuapinya, memandikannya, membawanya ke tempat tidur, menutupinya dengan selimut, lalu Adam Lu segera menjejalkannya dengan buku cerita di lemari. Meskipun keduanya tidak banyak berkomunikasi, namun hubungan mereka sangat alami. Ketika diminta oleh putranya untuk menceritakan dongeng sebelum tidur, Clara Mo secara alami tidak bisa menolak. Dia berbaring, merendahkan suaranya, dan mulai membaca. Waktu berlalu. Setelah Adam Lu tertidur, Clara Mo menutup buku itu dan melihat wajah imut si kecil yang sedang tertidur dengan kelembutan di matanya. Dia membungkuk dan kemudian dengan lembut mencium pipinya. Tindakan yang sederhana, tetapi hatinya penuh dengan kegembiraan dan kepuasan. Pada saat ini, Nicholas Lu masuk. Apakah dia sudah tidur? Clara Mo mendesis dan mengangguk, ya. Melihat ekspresi wajahnya, Nicholas tahu bahwa hubungan mereka rukun. Sekarang sudah malam. Jangan pulang lagi, tinggallah di sini malam ini. Ini, Clara Mo ragu-ragu. Dia akhirnya mengenali putranya, tentu saja dia ingin lebih sering tinggal bersamanya, tetapi anak kecil sangatlah sensitif. Dia begitu bahagia hari ini. Jika besoknya dia bangun dan tidak melihatmu, dia pasti akan bersedih lagi. Malam ini, kamu tidur saja dengannya. Nicholas Lu berkata dengan ringan. Clara Mo tiba-tiba tidak mengatakan apa-apa. Hari berikutnya, Adam Lu terbangun dan melihat Clara Mo di sebelahnya, membuatnya benar-benar bersemangat. Matanya yang besar itu berputar dan menatapnya tanpa berkedip. Setelah Clara Mo bangun, begitu dia membuka matanya, si kecil tersenyum dan berteriak, "Selamat pagi, Ibu." Setelah semalaman, Adam Lu juga tidak terjerat lagi. Dia merasa jika dibandingkan dengan pacarnya atau semacamnya, ibunya masih lebih baik. Setelah dia mengetahuinya, dia segera mengubah identitasnya tanpa tekanan. Paginya, secara alami Clara Mo juga memandikannya. Setelah mereka berdua selesai mandi, mereka pun turun ke bawah untuk sarapan. Nicholas Lu memandangi mereka berdua dengan mata yang melembut. Dia sangat berharap bahwa dia akan melihat pemandangan seperti ini setiap paginya, dan dia juga percaya bahwa hari ini tidak akan terlalu lama. Seorang anak yang memiliki ibu adalah harta, jadi Adam Lu sangat gembira hari ini. Adegan dari sebuah keluarga yang sangat harmonis itu disela oleh sebuah panggilan telepon. Clara Mo melihat ke ide penelepon di telepon, lalu kegembiraan di hatinya segera menghilang. Nicholas Lu melirik ke nama penelepon itu dengan tajam, cahaya tajam melintas di matanya, kemudian dia menarik pandangannya dengan acuh tak acuh. "Maaf, aku akan keluar untuk menjawab telepon." Dia bangkit berdiri dan berjalan keluar dengan cepat. Adam Lu langsung bertanya, "Ayah, siapakah yang menelepon ibu?" "Anak kecil, jangan peduli tentang hal-hal ini, makanlah makananmu." Nicholas Lu yang sedang dalam suasana hati yang buruk, juga tidak memiliki nada bicara yang baik. Si kecil itu meremas mulutnya, mendengus, melompat turun dari meja makan, dan pergi mengikuti dengan tenang. Nicholas Lu melihatnya, tetapi juga tidak menghentikannya. Clara Mo menjawab telepon Andrew. Ini adalah salah satu dari sedikit waktu ketika Andrew Mo menelponnya. Dulunya, dia sangat berharap dapat menerima panggilan atau pesan teks dari pihak lain, sehingga dia akan sangat bahagia. Tetapi kali ini, anehnya, tidak ada banyak kegembiraan di hatinya. Clara Mo tidak hanya merasa bersalah kepada putranya, tetapi juga merasa bersalah kepada Andrew Mo. Dia yang telah menemukan putranya,
tidak tahu harus bagaimana memberitahunya tentang hal ini. Panggilan Enrumo ini hanya iseng karena dia sudah akan kembali dan Selvi Tang juga tidak lagi berada di sisinya, jadi dia berniat memberitahu Clara Mo. Kedua orang itu baru mengucapkan beberapa patah kata, tetapi Enrumo menemukan bahwa pihak lain sedang tidak dalam mood yang tinggi. Ini adalah hal yang sangat langka. Harus diketahui bahwa setiap kali menerima telepon darinya, nada Clara Mo pasti akan sangat senang, di mana ini juga merupakan suatu kebanggaan baginya. Clara, ada apa? Apakah terjadi sesuatu, atau ibuku mengataimu lagi? Tidak, mungkin karena akhir-akhir ini aku bekerja lembur dan tidak beristirahat. Andrew, jangan khawatir, kata Clara Mo cepat. Dia tidak menyadarinya sama sekali, bahwa ada seorang penguping di belakangnya. Ketika si kecil mendengar ini, wajahnya menjadi serius. Dia bukanlah anak biasa yang polos dan mudah ditipu, jadi dia buru-buru menoleh dan berlari masuk. Ayah, ini tidak baik. Ibu sedang menelepon seorang pria, hubungannya jelas tidak sederhana. Nicholas Lu menyipitkan mata dan berkata dengan acuh tak acuh, hubungannya tidak sederhana, ya tidak sederhana. Pria kecil itu membelalakkan matanya dan menatapnya dengan tidak percaya. Ayah, lantas kamu tidak khawatir? Dia adalah istrimu, bagaimana jika dia direbut oleh orang lain? Dia mengangkat bahu, tidak ada jalan lain. Meskipun kami berdua melahirkanmu, namun dia bukanlah istriku. Si bocah Adam Lu mengerti, dia langsung meremehkannya. Ayah, karena mereka belum menikah, kamu masih bisa melakukan sesuatu. Bab 325. Si kecil memberikan. Nicholas Lu juga tidak marah, dia mengangguk tepat waktu. Ya, jika ibumu menikahi pria lain, mereka akan mempunyai anak sendiri. Nantinya, ibumu tidak akan peduli padamu lagi. Ancaman ini masih sangat mengganggu si kecil. Wajah kecilnya benar-benar terkejut memikirkan situasi seperti itu, dia tiba-tiba merasa ngeri. Melihat tujuannya tercapai, Nicholas Lu berkata secara perlahan, jadi nak, sekarang kita harus bersatu dan berusaha sebaik mungkin untuk membersihkan semua pria di sekitar ibumu, sehingga dia bisa bersatu kembali denganku secepat mungkin. Setelah ayah dan anak itu mencapai kesepakatan awal, Clara Mo menyelesaikan panggilan telepon dan masuk, lalu Adam Lu menatap ayahnya. Dia berlari ke sana, memeluk betis Clara Mo, mengangkat kepalanya dan berkata penuh harap, Bu, berikan aku adik laki-laki atau perempuan agar kami bisa bermain bersama-sama. Satu kalimat itu membuat keduanya terkejut. Nicholas Lu memandangi putranya dengan kaget, dia tidak menyangka anak itu akan mencapai kesepakatan seperti itu. Meskipun ini adalah suara hatinya, namun itu benar-benar tidak pantas sekarang. Clara Mo juga kaget, tetapi dia langsung malu menatap Nicholas Lu dan tidak tahu bagaimana harus menjawab si kecil itu. Dia sangat bingung. Itu, maksud Adam adalah dia akan sangat kesepian di rumah. Dia ingin agar kamu menemaninya ketika kamu punya waktu dan membawanya keluar untuk bermain. Nicholas Lu membuat putaran. Si kecil mengepalkan mulutnya, tetapi dia masih menganggukkan kepalanya. Bu, hari ini adalah hari libur, aku tidak perlu pergi ke taman kanak-kanak, jadi bawalah aku pergi bermain. Clara Mo sangat ingin mengakhiri topik yang baru saja muncul ini, segera mengangguk setuju. Nicholas Lu juga sangat ingin pergi bersama kedua orang itu, tetapi dia masih punya pekerjaan. Ada 2 pertemuan penting hari ini, jadi dia hanya bisa iri kepada putranya. Clara Mo mengajak Adam Lu pergi ke kebun binatang, lalu ke akuarium, menonton film kartun di sore hari, lalu bersiap untuk makan di lantai atas mall. Hasilnya sangat disayangkan. Dia melihat seorang kenalan di mall, yaitu kenalan yang tidak ingin ditemui Clara Mo. Dia menggandeng putranya dan menyapa, Bibi, kamu juga datang berbelanja, ya? Ya, orang yang mereka temui adalah Rosapan, ibu dari Andrew Mo. Rosapan memakai kacamata hitam dan memandangi Clara Mo dengan jijik, mengerutkan kening, sungguh sial bisa bertemu denganmu bahkan ketika aku keluar rumah. Kutanya padamu. Aku menyuruhmu untuk meminta putraku membatalkan pernikahan, apakah kamu sudah mengatakannya? Clara Mo mengerutkan bibirnya, dia merasa malu untuk ditanya seperti itu di depan putranya. Bibi, Andrew sudah akan pulang. Bagaimana jika kita menunggunya pulang dulu baru membahasnya? Aku masih ada urusan lain hari ini, jadi aku akan pergi dulu. Dia sangat takut untuk tinggal lebih lama dan pihak lain akan bertingkah seperti terakhir kali di kantornya lagi. Apalagi, ada Adam hari ini. Tetapi seperti apakah Rosapan itu, bagaimana mungkin dia bisa pergi dengan mudah? Berhenti, apakah aku sudah membiarkanmu pergi? Begitu terburu-buru di siang hari bolong, kenapa, malu ya?
Setelah dia selesai berbicara, matanya yang kejam menatap Adam Lu yang terus menatapnya dengan wajah serius. Oh, anak dari keluarga mana ini yang tahu menatap orang lain? Sama sekali tidak berpendidikan. Wajah Clara Mo menjadi dingin, dia lalu menatap lurus ke arahnya. Bibi, tolong katakan padaku saja jika ada yang kamu tidak puas. Dia hanyalah seorang anak kecil, kamu tidak perlu berbicara terlalu buruk. Rosapan tidak menyangka bahwa dia akan begitu beraninya berbicara kepada dirinya seperti ini. Dia tiba-tiba menyilangkan alisnya dengan marah dan berkata, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu layak untuk membuatku berbicara baik-baik? Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu ini. Kamu terus menggait anakku dan tidak ingin melepaskannya, dasar murahan. Adam Lu marah dengan wajah dingin, wanita tua, tutup mulutmu. Sambil berkata, dia bergegas pergi menendang betis Rosapan dengan keras. Meskipun dia kecil, namun dia juga pernah dilatih di kamp militer, jadi itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan seorang wanita tua. Aduh. Rosapan memakai sepatu hak tinggi dan kesakitan sampai-sampai tidak bisa berdiri stabil, dia langsung jatuh ke lantai dengan pantatnya. Si kecil tertawa gembira. Sebagai tuan muda kecil perusahaan Lu, kapan dia pernah menderita? Tidak ada yang berani melakukan apapun padanya, bahkan jika dia melakukan sesuatu. Oleh karena itu, Adam Lu membereskannya tanpa tekanan, mengambil kopi di tangannya, membuka tutupnya, dan memercikannya ke wajah Rosapan tanpa ragu. Ah, Adam. Clara Mo benar-benar tercengang tadinya, tetapi dia ketakutan setengah mati ketika dia tersadar. Dia menarik Adam Lu mundur beberapa langkah. Wajah Rosapan penuh dengan kopi, menetes dan menetes, terlihat sangat kotor. Seorang wanita bangsawan selama beberapa dekade yang selalu anggun, ini adalah pertama kalinya dia diperlakukan seperti ini. Dia bahkan memiliki keinginan untuk membunuh, dia mengertakkan gigi, wajahnya mengerikan. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Adam Lu melepaskan diri dari tangan Clara Mo, berjalan maju dengan tangan di sekitar dadanya, kepala kecilnya terangkat tinggi dan penuh arogansi. Wanita tua, jika kamu ingin membunuhku, takutnya kamu tidak memiliki kualifikasi itu. Kulihat kamu sudah berusia 50-an. Ketika kamu sudah berusia, kamu harus lebih memperhatikan kata-katamu, mengumpulkan moralmu, berhati-hati agar nantinya kamu bisa memasuki peti mati dan tidak pergi ke neraka. Sambil berkata, dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto Rosapan. Rosapan menggigil karena marah, organ dalamnya sakit, dia tidak bisa mengungkapkan amarahnya, dia tiba-tiba menatap Clara Mo, matanya memerah karena kebencian. Di sini adalah pusat perbelanjaan, jadi pergerakan di sini dengan cepat menyebabkan kerumunan dan diskusi dari orang-orang. Clara Mo takut akan memperburuk keadaan, sementara Rosapan tidak pernah begitu malu dan terhina. Dia mengingat semua ini di kepala Clara Mo. Menurutnya, bajingan kecil ini dibawa oleh Clara Mo. Keduanya sama saja, mungkin anak kecil itu diajarkan oleh wanita jalang seperti Clara Mo. Ada banyak pergerakan di sini. Segera, manajer berjalan datang. Dia jelas mengenal Rosapan dan ketika dia melihatnya, matanya membelalak, lalu segera melangkah ke depan. Mo, Nyonya Mo, Anda. Diam, cepat bantu aku berdiri. Oh, oke. Setelah berdiri, Rosapan menatap kedua orang itu dengan ganas, seolah-olah dia akan segera memakan daging mereka di detik berikutnya. Anak kecil itu diam-diam memutar matanya, dia merasa bahwa pelajaran yang dia berikan ini masih terlalu ringan. Dia belum pernah melihat wanita tua yang lebih menjijikkan dari wanita tua ini. Bu, ayo kita pergi. Dia berbalik dan menarik tangan Clara Mo, bersiap untuk pergi. Tetapi, apa yang disebutnya baru saja didengar oleh Rosapan. Tunggu, kamu memanggilnya apa barusan? Ibu. Hati Clara Mo bergetar, sedikit bingung. Adam Lu berbalik dengan tidak sabar dan memandangnya dengan tidak senang. Ada apa dengan aku memanggilnya ibu? Kamu begitu tidak senang, mungkinkah kamu juga ingin menjadi ibuku? Sambil berkata, wajah kecilnya penuh dengan kejijian, kamu masih ingin menjadi kerang tua di usiamu ini? Terlalu tidak tahu malu. Lagi pula, kamu sangat jelek, bisakah kamu melahirkan anak yang tampan sepertiku? Bab 326. Si kecil berpura-pura sedih. Engah. Terdengar suara cekikikan dari kerumunan di sekitarnya. Clara Mo juga terkejut dengan retorika putranya. Dengan cepat dia menggendong leluhur kecil itu. Bibi, masih ada yang harus kulakukan. Aku pergi dulu. Setelah dia selesai berbicara, dia segera pergi karena takut akan terjadi sesuatu lagi jika dia tinggal sedetik pun.
Raungan melengking Rosapan terdengar di belakangnya. Bu, kita tidak perlu takut pada wanita tua itu. Adam Lu tidak setuju. Clara Mo menghembuskan nafas dan menyentuh hidung kecilnya. Kamu ya, tubuhmu memang tidak besar, tetapi kamu sangat berani. Si kecil itu meremas mulutnya, tangannya melingkari dadanya. HMPH, aku tidak takut padanya. Siapa suruh dia memarahiku? Jika ayah tahu, dia pasti akan membereskan penyihir tua itu. Dia mengerutkan bibirnya, hatinya merasa bersalah. Maafkan aku Adam, ibulah yang telah melibatkanmu. Jika bukan karena aku, kamu juga tidak akan dimarahi olehnya. Bu, apa hubungannya denganmu? Itu adalah salahnya wanita tua itu. Adam Lu cemberut. Dia menggelengkan kepalanya, tidak lagi mengatakan apa-apa tetapi hatinya sedang kacau. Setelah barusan, maka masalah antara dirinya dan keluarga Mo akan menjadi semakin rumit, dan Bibi Mo pasti lebih tidak akan membiarkan dirinya untuk menikahi Andrew. Tetapi Adam Lu adalah putranya. Bahkan jika pada akhirnya dia tidak bisa menikah dengan Andrew, dia juga tidak bisa membiarkan putranya dianiaya. Di sini, setelah Rosapan diundang ke ruang ganti oleh manajer toko, dia segera menelpon putranya dan tidak bisa menahan teriakan marah ketika berbicara. Andrew, kuperingatkan kamu untuk yang terakhir kalinya. Jika kamu tidak memutuskan hubungan dengan si wanita jalang Clara itu, maka aku tidak akan menganggapmu sebagai anakku lagi. Kecuali aku mati, jangan berharap rubah itu bisa memasuki pintu keluarga Mo. Ini adalah pertama kalinya Andrew Mo mendengar nada marah ibunya, mendengar desahan di ujung sana, menahan ketidaksabaran dalam hatinya, tetapi juga tidak terlalu berani merangsangnya. Bu, ada apa? Jangan marah dulu, aku sudah akan pulang. Bisakah menungguku pulang dulu baru membicarakannya? Nak, kamu tidak tahu bagaimana perempuan jalang itu menggertakku. Aku hidup hingga di usia ini dan dipermalukan seperti ini untuk pertama kalinya, lebih baik aku mati saja. Rosapan marah, tetapi dia memang benar-benar ingin menangis. Semakin dipikirkannya, maka semakin dia merasa marah, air matanya pun sudah keluar. Wanita itu mengerikan sekarang. Dia tidak hanya berani menendangku hari ini, tetapi dia juga menyiramku dengan kopi. Jika kamu adalah anakku, cepatlah pulang dan ajari wanita jalang itu, ibumu ini sudah akan mati. Dia menyalahkan Clara Mo atas semua hal yang Adam Lu lakukan. Bagaimanapun, Adam Lu hanyalah seorang anak berusia 5 atau 6 tahun. Apa? Andrew Mo bertanya-tanya apakah dia sudah salah dengar. Clara Mo menendang ibunya? Juga menyiram kopi ke ibunya? Apakah perannya terbalik? Sangat mungkin bagi ibunya untuk melakukan hal-hal tersebut, namun dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan ibunya. Setelah Rosapan menceritakan ketidakadilan dan keluhannya, dia tidak lupa menaruh obat tetes mata di depan putranya. Nak, dengarkan ibu. Aku bertemu dengan si wanita jalang Clara itu hari ini, lalu ada seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 atau 6 tahun di sampingnya. Tahukah kamu bahwa si bajingan kecil itu memanggilnya ibu? Andrew, keluarga Mo kita ini juga memiliki muka. Di satu sisi, Clara Mo ingin menikah denganmu, tetapi di sisi lain dia membawa putranya keluar dan berkeliaran. Jadi, apakah keluarga Mo masih ada muka? Menurutku, dia sengaja melakukannya. Dia begitu pemberani ketika kamu tidak ada di sini. Dia sama sekali tidak menganggapmu dan keluarga Mo di matanya. Kita ini hanya memelihara serigala bermata putih. Rosapan selalu mencari kesempatan untuk mencoreng nama Clara Mo, berharap agar anaknya memiliki kesan buruk terhadapnya, namun jelas itu mustahil untuk berhasil. Jangankan Clara Mo memiliki seorang putra, bahkan jika Rosapan menangkap pemerkosaan di ranjang secara langsung, Andrew Mo juga harus menikahi Clara Mo. Andrew Mo merenung sejenak dan berkata, Bu, kamu mungkin memiliki kesalahpahaman terhadap Clara. Aku akan segera kembali, nantinya aku akan bertanya padanya. Bu, aku sudah akan naik pesawat dan ponsel tidak boleh dihidupkan. Aku tutup dulu. Halo. Nak. Rosapan mendengar suara di ujung telepon dan menutupi dadanya, hampir tidak bisa terbangun dalam satu tarikan nafas, terengah-engah. Mengenai Andrew Mo, sejak Nicholas Lu memastikan identitas sebenarnya dari Clara Mo, dia secara alami juga menyelidikinya. Tidak hanya tahu bahwa dia akan kembali ke negara ini hari ini atau besok, dia juga mendapatkan banyak sekali foto dirinya bersama dengan selfie Tang yang ambigu. Bos, apakah perlu untuk menunjukkan ini kepada Nona Mo? Tanya Jordi Aan. Dia menyipitkan mata dan melambaikan tangannya, tidak perlu untuk saat ini. Nicholas Lu tidak menganggap Andrew Mo sejak awal. Orang semacam ini tidak cukup untuk menjadi saingannya.
Sebelum Clara mau memulihkan ingatannya atau jatuh cinta lagi padanya, bahkan menyingkirkan Andrew Mo juga tidak akan membantu. Ngomong-ngomong, aku akan keluar beberapa hari. Semua dokumen yang perlu ditandatangani tunggulah sampai aku pulang. Jika ada dokumen darurat, langsung hubungilah aku. Oke, Direktur Lu. Karena dia tahu bahwa Andrew Mo akan kembali, Nicholas Lu pun bersiap untuk langsung membawa Clara Mo pergi bermain selama beberapa hari, sekaligus untuk menumbuhkan perasaannya. Dia langsung mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan teks kepada si kecil. Hal semacam ini masih lebih cocok untuk anaknya yang membuka mulut. Clara Mo pasti tidak akan menolaknya. Nicholas Lu pandai berangan-angan. Adam Lu secara alami sangat ingin membina hubungan yang baik dengan ibunya. Dia langsung melakukan video call dengan Clara Mo. Bu. Begitu terhubung, si kecil memanggilnya dengan keras. Clara Mo tidak bisa menahan tawa Adam. Bu, ayah akan melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri malam ini. Aku akan ikut pergi bersamanya. Maukah kamu menemaniku? Adam Lu menceritakan apa yang dikatakan ayahnya. Meskipun dia ingin bersama-sama dengan putranya, namun dia merasa sedikit canggung dengan keberadaan Nicholas Lu di sana. Dan, pihak lain itu sedang dalam perjalanan bisnis, jadi tidak pantas baginya untuk mengikutinya pergi. Adam, lupakan saja kali ini. Ayahmu itu pergi bekerja dan ibu juga mempunyai pekerjaan ibu sendiri. Lain kali saja, lain kali ibu akan mengajakmu pergi bermain, oke? Adam Lu hampir setuju. Dia juga ingin pergi keluar dengan ibunya, tetapi dia menahannya ketika teringat dengan wajah ayahnya yang dingin dan serius. Anak kecil itu menghela nafas dalam hatinya, dan kemudian wajah kecilnya runtuh. Bu, tidakkah kamu suka pergi bermain dengan Adam? Sambil dia berkata, tangan kecilnya mencubit kakinya sendiri. Huhu, sakit, dan mata besar itu langsung meledak ke dalam air. Bu, ketika dulunya aku masih di taman kanak-kanak, aku selalu mendengar anak-anak lain yang mengatakan bahwa ibu mereka akan mengajak mereka bermain setiap kali ibu mereka berlibur. Ayah sangat sibuk bekerja dan jarang mengajakku keluar. Sekarang aku punya ibu, kupikir aku sudah akan dibawa oleh ibuku untuk pergi bermain seperti anak-anak lain. Bu, jika kamu tidak ikut denganku dan ayah, apakah karena kamu tidak menyukai Adam? Bab 327. Sekeluarga berlibur. Dia berkata dengan sangat sedih sehingga membuat Clara Mo merasa sangat tertekan, jadi bagaimana dia masih tega untuk menolaknya? Dia lalu dengan cepat mengiyakan, jangan sampai si kecil menangis. Adam Lu membuat sebuah isyarat ye di dalam hatinya, berkata dengan cepat, Bu, kalau begitu cepat pulanglah dan kemasi barang bawaanmu sekarang. Pesawat jam 6.30 sore, aku dan ayah akan menjemputmu jam 5. Sampai jumpa. Dia menutup telepon setelah berbicara dengan mulut kecilnya, mengirimkan isyarat oke kepada ayahnya, lalu melompat turun dari tempat tidur dan menyeret koper kecil besinya keluar dari bawah tempat tidur. Ketika Andrew Mo keluar dari bandara domestik, dia menelpon Clara Mo yang menunjukkan bahwa ponselnya sedang dimatikan. Dia telah berada di pesawat yang menuju ke negara F bersama dengan ayahnya. Tidak hanya itu, Nicholas Lu juga diam-diam memasukkan nomor Andrew Mo di ponsel Clara Mo ke dalam daftar hitam, agar tidak diganggu selama beberapa hari terakhir. Setelah pulang nanti, dia akan diam-diam mencabut daftar tersebut, bukankah sudah beres? Faktanya, Nicholas Lu bahkan lebih ingin menghabiskan liburan ke luar negeri berdua bersama dengan Clara Mo. Putranya dianggap sebagai orang ketiga olehnya, tetapi tidak ada jalan lain, dia adalah orang ketiga yang harus ada. Saat itu sudah pukul 10 malam ketika mereka bertiga tiba di negara F. Mereka check-in di suite hotel, Clara Mo masih tidur bersama dengan si kecil, sedangkan Nicholas Lu tidur di kamar sendirian. Keesokan harinya, Adam Lu bangun lebih dulu, lalu dia segera membangunkan Clara Mo dan Nicholas Lu. Ini adalah pertama kalinya dia bepergian dengan orang tuanya, jadi dia sangat bersemangat. Ketika turun ke bawah hotel untuk sarapan, Adam Lu menerima pesan teks dari ayahnya di seberang meja. Isi pesan teks itu adalah, "Nak, carilah alasan untuk tetap tinggal di kamar setelah kamu makan. Ibumu dan aku akan pergi ke dunia berdua." Adam Lu segera menjadi marah, dia memelototi ayahnya yang tidak bermoral, mendengus dalam hatinya, dan menoleh ke arah Clara Mo dengan senyum manis dan bertingkah seperti bayi. "Bu, kemana kita akan pergi bermain setelah selesai makan? Aku ingin pergi bermain ke pantai. Ayah akan sibuk bekerja, jadi kita hanya bisa pergi ke sana." Nicholas Lu tercengang, menatap tajam ke putranya yang berselingkuh, dan segera berkata, "Aku tidak punya banyak pekerjaan, jadi kita bisa pergi bersama-sama." "Benarkah? Tetapi ayah,
bukankah kamu datang ke sini untuk perjalanan bisnis? Bagaimana bisa kamu tidak punya pekerjaan? Adam Lu merasa bingung dengan polosnya. Dia menatap si kecil itu dengan wajah gelap, dengan peringatan di matanya. Adam Lu merosotkan mulutnya dan menoleh untuk melihat Clara Mo dengan bersenandung ringan. Bu, maukah kamu menyuapiku? Lagi pula, dia baru berusia 5 tahun, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak ada tekanan untuk bertingkah seperti bayi. Clara Mo secara alami tidak menolak, tetapi meja makannya terlalu besar dan jaraknya tidak mudah untuk menyuapinya. Kemudian, dia pun memindahkan si kecil secara alami dan meletakkannya di atas pangkuannya. Kedua ibu dan anaknya itu menikmati sarapan dengan manis. Nicholas Lu tampak menghitam dan tidak bisa untuk tidak menegur. Sudah berapa tahun, kenapa masih harus disuapi? Apakah kamu tidak bisa makan sendiri? Si kecil mengecilkan mulutnya dan tubuhnya, lalu penampilan kecilnya menjadi sedih. Bu, kalau begitu, aku akan memakannya sendiri. Clara Mo segera menciumnya dan membujuk, tidak apa-apa, ibu akan menyuapimu. Dia tidak bisa membantu tetapi melirik ke arah Nicholas Lu sekilas. Matanya menunjukkan ketidaksetujuan, dan nadanya sangat buruk. Tuan Lu, Adam masih sangat kecil, jadi tidak apa-apa meminta orang dewasa untuk menyuapinya, kan? Bukankah kamu terlalu kasar? Nicholas Lu. Dia melihat putranya yang bersembunyi di dalam pelukan Clara Mo, tidak ada keluhan dan kesedihan di wajahnya. Dia begitu penuh kemenangan dan masih diam-diam meringis kepadanya, membuat hatinya tiba-tiba menjadi sangat marah sampai-sampai dia ingin memukulnya. Tetapi dia tahu bahwa Clara Mo ada di sana, jadi dia hanya bisa memikirkannya. Dia tersenyum, tidak, aku hanya ingin dia belajar mandiri. Clara Mo sama sekali tidak menghargainya, dengan lembut menyuapi anaknya sesuap bubur, dan berkata dengan hampa, seorang anak yang baru berusia 5 tahun wajar saja bertingkah laku seperti bayi kepada orang dewasa, apanya yang perlu mandiri. Nicholas Lu tertegun dan tidak berani membantah sama sekali. Dia memiliki temperamen yang baik, ya, kamu benar. Aku adalah seorang pria dan aku tidak tahu bagaimana caranya membawa anak, tetapi tidak apa-apa, kedepannya ada kamu di keluarga kami. Kalimat terakhir itu sangat ambigu. Clara Mo ingin membantah, tetapi dia takut Adam Lu akan sensitif dan terlalu banyak berpikir. Si kecil itu memandangi ayahnya dan tidak bisa menahan untuk tidak menggelengkan kepalanya. Nicholas Lu tersenyum puas, menatap Adam Lu, menyipitkan matanya dan mengerutkan bibirnya. Nak, aku akan membawamu pulang ke rumah kakek dalam beberapa hari. Kakek mengatakan kalau dia merindukanmu. Si kecil segera membunyikan bel alarm di hatinya, lalu memandangi ayahnya dengan waspada. Aku masih harus pergi ke taman kanak-kanak, jadi tidak bisa. Tidak apa-apa, toh hanya pulang beberapa hari, tidak ada yang perlu ditunda. Kakek memiliki harapan yang tinggi untukmu. Dia memintaku untuk mengurus area pertahanan lebih awal, secara khusus memesan tempat untukmu. Ketika ada waktu, aku akan langsung membawamu pergi ke sana. Dia melihat ke wajah si kecil yang berubah, merasa sangat senang, dan mengangkat alisnya. Adapun kapan aku punya waktu. Belum mengucapkan kata-kata berikutnya, tetapi si kecil sudah merasakan niat buruk yang mengalir ke wajahnya. Dia bahkan merasa betisnya gemetar, tetapi segera tersenyum menyanjung. Ayah, kamu pasti sangat kesulitan mengelola perusahaan sebesar ini. Biasanya kamu bahkan tidak punya waktu untuk tidur, jadi bagaimana kamu bisa punya waktu untuk pulang? Dia mendengus, waktu akan selalu ada jika diusahakan. Nak, karena kamu tahu bahwa ayahmu ini sangat kesulitan, maka kulihat apakah kamu akan patuh atau tidak. Si kecil itu mengangguk tajam, jangan khawatir, ayah, aku pasti akan sangat patuh. Nicholas Lu tidak mungkin percaya padanya, tetapi setidaknya dia bisa menahannya untuk sementara waktu, lebih baik jika seperti ini. Setelah selesai makan, mereka bertiga pergi ke pantai tempat di mana Adam Lu ingin bermain. Nicholas Lu mengganti celana pendek, menunjukkan lekuk tubuh bagian atasnya yang indah, tidak lebih buruk dari orang asing di sekitarnya. Clara Mo melihat sekilas dan dengan cepat menjauh. Dia juga mengganti pakaian renang, tetapi pakaiannya lebih konservatif dengan rok. Si kecil mengenakan celana panas dan memakai pelampung renang kecil, berteriak-teriak gembira dan bergegas ke pantai. Clara Mo memandangi ombak yang bergulung itu dengan ketakutan. Adam, pelan-pelan. Bermainlah di tepi, jangan berlari terlalu jauh. Nicholas Lu tidak khawatir sama sekali. Jika Clara Mo melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa setidaknya ada 4 orang jangkung yang berada di sekitar anak kecil itu, pria berwajah dingin, yang sedang mengelilingi Adam Lu tanpa jejak. Industri perusahaan Lu tersebar di banyak negara. Orang-orang ini adalah bawahannya di negara F. Dengan keberadaan mereka,
maka tidak mungkin si kecil bermain dalam bahaya. Melihat laut tak berujung, Nicholas Lu tiba-tiba teringat dengan pemandangan ketika Clara Mo jatuh ke sungai 5 tahun lalu dan hidup dan matinya tidak diketahui, hatinya tenggelam. Jika Jennifer Wen bisa berenang saat itu, dia mungkin tidak akan terluka parah atau kehilangan ingatannya, dan mereka mungkin tidak akan melewatkan waktu 5 tahun lamanya. Clara, aku akan mengajarimu cara berenang. Bab 328. Adegan kembali terulang. Berenang. Clara Mo memandangi para pria dan wanita asing di sekitarnya. Negara F sudah terbuka. Para wanita berbikini itu, terutama para pasangan kekasih, bertingkah sangat berani dan antusias, membuat orang tersipu. Mengajari berenang pasti tidak bisa menghindari kontak fisik. Dia membuka matanya dengan tidak nyaman, lalu menolak tanpa berpikir, tidak perlu, aku tidak tertarik dengan berenang. Sambil berkata, dia langsung berjalan ke arah si kecil. Nicholas Lu sedikit menyesal dan diam-diam menghela nafas. Apa yang sedang dilakukan Adam Lu? Dia membela martabat anak kecilnya. Di pinggir pantai, ada seorang anak laki-laki dengan rambut pirang dan mata biru di sampingnya, dia terlihat sangat manis. Kedua anak kecil itu bertelanjang dan sedang membandingkan otot perut mereka. Adam Lu meletakkan tangan di pinggulnya, dada kecilnya diluruskan, dia menepuk-nepuk perut putih dan lembutnya, dan memandangi anak kecil di depannya dengan penuh kemenangan. Sudah lihat belum, ini otot perutku. Clara Mo mendengar kata-katanya itu begitu dia datang, membuatnya tidak bisa menahan bibirnya dan tertawa dalam hati. Anak laki-laki itu tidak yakin, dan dia juga menahan perutnya, aku juga memiliki otot perut. Si kecil tiba-tiba meremehkan, itu bukan otot perut, melainkan lemak. Kalau begitu, punyamu juga adalah lemak. Punyaku adalah otot perutnya, punyamu adalah lemak. Percakapan anak-anak itu membuat orang dewasa di sekitar mereka tertawa, tentu saja tidak ada yang akan menghentikan mereka. Clara Mo berdiri tanpa alas kaki di tepi pantai dan menyaksikan mereka sambil tersenyum. Tiba-tiba, pasangan kekasih yang ceria di belakangnya bergegas menghampiri dan secara tidak sengaja menabraknya. Matanya membelalak, seluruh tubuhnya tidak terkendali dan jatuh ke laut tepat ketika gelombang menerpa, dan dia langsung menggulung. Clara Mo tidak bisa berenang. Dia begitu panik ketika menghadapi situasi seperti ini. Meskipun hanya di tepi dan airnya tidak dalam, namun mulut dan hidungnya seperti tercekat dan nafas dari hidungnya tercekik. Pada saat yang sama, otaknya tertegun dan gambaran rumit muncul dengan cepat di kepalanya, lalu perasaan yang familiar datang dari hatinya tetapi membuat jantungnya berdebar-debar. Perasaan itu sangatlah kuat, membuat pelipisnya tiba-tiba membengkak dan sakit. Air yang tidak terbatas, menenggelamkannya. Dia ingin meminta bantuan, tetapi dia tidak bisa bersuara dengan mulut yang terbuka lebar. Sepertinya dia pernah mengalami keputusasaan yang menghantui hatinya, membuatnya bahkan tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Sakit kepala yang tiba-tiba membuatnya mengerang, tetapi dia tersedak beberapa air liur lagi. Sekujur tubuhnya mengambang di permukaan laut, tetapi dia hanya bisa bertahan sebentar. Semua ini hanya terjadi dalam beberapa detik. Nicholas Lu terus menatapnya sepanjang waktu. Melihat perubahan ini, dia segera bergegas ke sana. Jennifer. Dengan tergesa-gesa, dia meneriakkan nama asli Clara Mo. Di dalam laut, Clara Mo mendengar teriakan ini. Pada saat ini, kata Jennifer Wen, seakan-akan telah menjadi serpihan di benaknya, itu berputar lebih cepat. Wajahnya menjadi pucat, otaknya bergerak-gerak kesakitan, dan pecahan di benaknya tampak menjadi lebih jelas seolah-olah suara yang berasal dari langit mengelilingi telinganya. Jennifer Wen. Siapa? Suara siapakah itu yang memanggilnya? Perasaan seperti ini datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Ketika Nicholas Lu menggendongnya, pandangan Clara Mo menjadi hitam dan dia pingsan. Nicholas Lu panik dan segera menggendongnya kembali ke hotel. Clara Mo tidak memiliki masalah serius di tubuhnya, air yang tersedak juga tidak banyak, jadi dia segera terbangun. Nicholas Lu memegang tangannya erat-erat dengan wajah khawatir, bagaimana perasaanmu? Apakah ada yang tidak nyaman? Dia mengerutkan kening, mengangkat tangannya dan menggosok alisnya, menggelengkan kepalanya, teringat bahwa dia jatuh ke air, lalu pingsan, dan teringat dengan keanehannya pada saat itu, mata Clara Mo berkedip-kedip memperhatikan Nicholas Lu, bibirnya bergerak sedikit, tetapi dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Fragmen dalam pikirannya saat itu sudah menjadi kabur. Nicholas Lu pernah mengatakan bahwa penyebab amnesia dan cederanya 5 tahun lalu adalah karena dia jatuh ke sungai. Ibu.
Sosok tubuh kecil Adam Lu bergegas masuk dengan air mata di wajah putihnya, dan lingkaran matanya memerah. Clara Mo segera meninggalkan Nicholas Lu, sama sekali tidak menghiraukannya, dan menatap Adam Lu dengan sedih. Adam, ada apa? Kenapa kamu menangis? Huhu, ibu, aku mengkhawatirkanmu. Salahkan aku tidak akan pernah pergi ke pantai untuk bermain lagi. Si kecil melihatnya terbangun dan menangis dengan keras. Jennifer memeluknya ke tempat tidur, dengan lembut menyeka matanya, mencium pipinya, dan tersenyum lembut. Ibu sendirilah yang tidak memperhatikan. Ini tidak ada hubungannya dengan Adam. Lihatlah, bukankah ibu baik-baik saja? Jangan menangis lagi, patuhlah. Adam Lu menangis sambil mengangkat bahu, memeluk leher ibunya, membenamkan wajahnya di lehernya, dan dia tidak bisa tidak mengandalkannya. Nicholas Lu yang berada di samping, wajahnya sama gelapnya dengan dasar pot. Dia menatap anaknya dengan tidak baik. Tetapi ketika pandangan Clara Mo menyapunya, dia segera kembali tersenyum sehingga tidak terlihat adanya ketidaksetujuan. Hari berikutnya, Nicholas Lu tiba-tiba menerima pesan teks dari Jordian. Ketika membukanya, ekspresinya menjadi sedikit halus dan sebuah cahaya melintas di matanya. Datang ke sini, secara alami tidak mungkin untuk terus menetap di hotel. Ketiganya berjalan-jalan di sepanjang jalan. Senyum di wajah Clara Mo belum berhenti, jelas dia sangatlah bahagia, sehingga dia juga banyak berhubungan dengan Nicholas Lu. Saat ini, ada seorang gadis remaja berjalan di depannya dengan menenteng sebuah keranjang bunga di tangannya yang berisi bunga mawar yang cerah, dengan senyum antusias di wajahnya. Tuan, hari ini adalah hari Valentine. Anda boleh membelikan bunga untuk pacarmu. Clara Mo tidak mengerti. Dia hanya bisa berbicara bahasa Inggris dan tidak bisa berbahasa Prancis, jadi dia tidak mengerti apa yang dikatakan gadis kecil itu. Tetapi melihat gerakannya, dia bisa menebak sesuatu. Tiba-tiba, dia merasa sedikit malu, dia tidak bisa menahan untuk tidak membuka mulutnya, tetapi Nicholas Lu tersenyum dan mengatakan sesuatu, membuatnya membeku dan menatapnya sekilas. Nicholas Lu, dia bukanlah pacarku, dia adalah istriku. Terhadap tatapan Clara Mo, dia mengangkat alisnya karena terkejut, lalu mengerutkan bibirnya. Kamu mengerti? Itu benar-benar sebuah kesalahan. Dia menggelengkan kepalanya dengan dingin. Aku tidak mengerti. Jadi, namun, kebetulan aku mengerti kata terakhir yang kamu ucapkan. Nicholas Lu. Clara Mo hanya bisa mendengus dan menoleh untuk menatapnya. Dia memang tidak mengerti bahasa Prancis, tetapi dia masih tahu beberapa istilah umum. Sayangnya, dia tahu pengucapan istri dalam bahasa Prancis. Omong kosong apa pria ini? Jangan katakan dia amnesia sekarang. Sekalipun dia bukan amnesia, menurut apa yang pria itu katakan sebelumnya, mereka juga bukan hubungan suami istri. Adam Lu memandangi Clara Mo dan kemudian ke ayahnya. Dengan mata besar memutar, dia memandangi gadis kecil itu dengan senyuman, dan suara lembut terdengar. Bab 329. Game sembarangan. Adik perempuan yang cantik, ini adalah ayah dan ibuku. Si kecil masih muda tetapi sudah berbicara bahasa Prancis. Clara Mo membeku. Dan sekali lagi secara kebetulan, dia juga tahu pengucapan bahasa Prancis dari dua kata ayah dan ibu, tetapi Adam Lu berbeda dari Nicholas Lu. Menghadapi putranya sendiri, dia tidak bisa membantah sama sekali dan hanya bisa tersenyum canggung. Nicholas Lu mengerutkan bibirnya dengan puas, lalu dia memandangi putranya yang malang itu. Meskipun gadis kecil yang menjual bunga itu menganggap keluarga ini sangatlah aneh, namun dia masih tersenyum dan berkata, Tuan, belilah seikat bunga untuk diberikan kepada istrimu. Aku berharap kalian hidup berbahagia. Nicholas Lu senang. Melambaikan uang kertas, dia langsung membeli sekeranjang mawar itu, termasuk keranjangnya. Clara, selamat hari Valentine. Dia menyerahkan bunga itu dan kata-kata berikutnya adalah bahasa Prancis. Suara dalam Nicholas Lu dan tatapan penuh kasih sayangnya membuat hati Clara Mo bergetar, dan detak jantungnya mulai berakselerasi secara tidak terkendali. Dia terbatuk ringan dan langsung mengambil keranjangnya, berkata dengan santai. Tidak mudah bagi seorang gadis kecil untuk menjual bunga. Sudah beli ya beli saja. Satu kalimat itu secara langsung menghubungkan niat Nicholas Lu dengan jenis melakukan perbuatan baik. Namun, Nicholas Lu terkekeh dan tidak peduli. Ya, hari ini adalah hari Valentine. Tentu saja, Nicholas Lu tidak akan memperhatikan festival semacam ini. Dia baru mengetahuinya setelah menerima SMS reminder dari Jordian tadi pagi. Dia sangat puas dengan itu.
Sebagai seorang asisten yang berkualitas, ketika atasannya sedang mengejar seseorang, dia tentu harus memberikan informasi dan bantuan yang berguna setiap saat. Bu, ada banyak orang di sana. Suara Adam Lu menarik perhatian keduanya. Di depan ada sebuah taman. Sebuah platform dibangun di atas halaman yang besar. Sebuah spanduk ditarik di kedua ujung platform, ada banyak sekali orang di dalam dan di luar. Seorang pria tampan negara F sedang berbicara dengan mikrofonnya di atas panggung, terlihat sangat lincah. Acara apa ini? Tanya Clara Mo. Nicholas Lu menggendong Adam Lu dan berkata, ayo pergi, kita lihat saja. Jarang sekali melihat aktivitas orang lokal saat bepergian ke luar negeri, jadi Clara Mo juga sedikit tertarik. Mereka bertiga berjalan mendekat. Temperamen si kecil itu secara alami tidak ingin berdiri di belakang. Dia membuka mata besarnya tanpa tekanan untuk menjadi imut, dan mulut kecilnya sangat manis. Melihat kakak laki-laki yang tampan dan kakak perempuan yang cantik, mereka merebut hati sekelompok pria dan wanita dengan senyum manis mereka yang tak terkalahkan, memberikan si kecil tempat untuk menonton di depan. Clara Mo tertawa kecil dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kepala kecil putranya. Keindahan dari keluarga yang beranggotakan 3 orang ini menarik banyak penonton. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa keluarga ini juga bermata hitam dan berambut hitam, jelas adalah orang Tionghoa, itu bahkan lebih menarik. Pada saat yang sama, yang memperhatikan mereka juga termasuk pembawa acara di atas panggung. Mata pembawa acara yang tampan itu berbinar dan dia langsung melompat ke bawah. Kalian berdua nikmatilah acara kami. Tidak peduli menang atau kalah, tetap akan ada hadiahnya. Kalian bisa memenangkan hadiah utama jika memenangkan juara pertama. Karena pembawa acara itu secara pribadi turun untuk mengundang mereka, kerumunan penonton di samping pun tiba-tiba berteriak kepada mereka berdua dan meminta mereka untuk naik. Clara Mo tidak mengerti dan hanya bisa melihat Nicholas Lu. Mata Nicholas Lu berkedip-kedip, bibirnya melengkung, dan Adam di pelukannya tampak bersemangat. Bu, dia memintamu dan ayah untuk naik ke atas dan bermain game. Apa? Clara Mo tertegun, bagaimana dia bisa bermain game? Tetapi, Adam Lu jelas sangat ingin melihat mereka berdua bermain game. Dia melepaskan diri dari pelukan ayahnya dan menyeret tangan mereka ke atas panggung. Dengan senyuman di bibirnya, Nicholas Lu naik ke atas panggung. Clara Mo sedikit malu. Bu, semangat. Si kecil itu berjongkok di atas panggung, meremas tinjunya dan berteriak. Clara Mo tertawa canggung, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, pinggangnya menegang, dan Nicholas Lu memeluknya. Jangan khawatir, masih ada aku. Dia mengerutkan bibirnya dan bergerak dengan canggung, ingin pria itu melepaskan tangannya secara sadar. Telapak tangan Nicholas Lu bahkan lebih menegang, jangan bergerak. Kita adalah orang tua Adam, apakah kamu yakin akan begitu menolakku di depannya? Clara Mo membeku, tidak bisa menahan cemberut dan membalas, Adam tahu. Meskipun putranya masih kecil, namun dia tahu betul bahwa Adam berbeda dari anak-anak lain seusianya. Adam sangatlah pintar. Dia tidak percaya bahwa putranya tidak mengetahui dengan jelas tentang situasi dirinya dan Nicholas Lu yang sebenarnya. Dia memang mengetahuinya, tetapi itu bukan berarti dia ingin melihat fakta yang sebenarnya. Adam sangatlah sensitif, tidak ada anak yang tidak ingin orang tuanya bersama-sama. Clara Mo. Dia mengertakkan giginya secara diam-diam, tetapi tidak bisa membantahnya. Nicholas Lu menyipitkan mata, menarik Clara Mo dan berdiri di atas panggung, lalu mengubah topik pembicaraan. Mari kita pikirkan bagaimana cara menghadapinya sekarang. Clara Mo tidak memiliki ekspresi di wajahnya, ini hanya permainan. Tetapi, si kecil sepertinya sangat ingin kita menang. Apakah kamu ingin melihatnya kecewa? Seseorang berkata dengan enteng. Clara Mo. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memelototinya dengan buruk. Pria ini, jangan mengira dia bodoh. Memangnya tidak kelihatan bahwa dia selalu menggunakan putranya sebagai alasan setiap saat? Akan tetapi, setiap kali dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Adam yang sama sekali tidak menyadarinya, masih bersorak dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia tampak sangat yakin bahwa kedua orang tuanya bisa memenangkan kejuaraan. Clara Mo menggerakkan mulutnya, apa yang bisa dilakukan? Dia hanya bisa tersenyum padanya, lalu mengangguk. Jangan khawatir, aturan permainan ini cukup sederhana. Pada dasarnya, prialah yang akan berkontribusi, dan wanita hanya perlu bekerja sama. Senyuman di sudut mulut Nicholas Lu tidak jelas. Faktanya, ketika melihat seorang gadis kecil membawa keranjang yang menjual mawar di jembatan, jika Jennifer lebih sensitif, maka dia akan dapat mendeteksi bahwa hari ini adalah hari Valentine di Prancis.
Dan acara yang diadakan hari ini, tentu saja juga berhubungan dengan festival ini. Oleh karena itu, ada deretan pasangan pria dan wanita yang berdiri di lapangan, masing-masing pasangan adalah kekasih ataupun suami istri. Total ada 3 pertandingan. Jika bisa tetap bertahan sampai yang terakhir, maka dia akan memenangkan kejuaraan. Tentu saja, mereka yang tersingkir akan mendapatkan hadiah kecil, yang penting adalah partisipasinya. Pertandingan pertama dimulai. Clara Mo belum bereaksi dan seluruh dirinya berputar-putar, lalu dia digendong oleh Nicholas Lu. Dia terkejut, apa yang kamu lakukan? Nicholas Lu penuh dengan kepolosan, di game pertama, pria menggendong wanita untuk berjongkok. Tidak ada batasan waktu sampai setengah dari tim ini tersingkir. Clara Mo, game apaan ini? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping, dan tentu saja, tim lain juga melakukan hal yang sama. Bahkan jika Nicholas Lu memberitahunya tentang kehilangan ingatannya, dia masih jarang sekali melakukan kontak fisik yang begitu dekat dengannya. Telapak tangan besar di pinggang dan kakinya terasa kuat dan panas, membuatnya sangat tidak nyaman. Clara Mo menggigit bibirnya dan menutup matanya, menjaga agar matanya tidak terlihat, mencoba mengosongkan otaknya sebisa mungkin tanpa memikirkan apapun. Tetapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setelah menutup matanya, persepsinya menjadi lebih tajam, dan nafas Nicholas Lu di atas kepalanya bisa terdengar dengan jelas. Bab 330. Aku sengaja. Tiba-tiba, jantungnya mulai berdetak kencang, tetapi itu tidak membantu bahkan jika dia ingin menekannya. Duk-duk-duk dan menjadi semakin cepat. Clara Mo sedikit bingung, bergerak sedikit dengan menutupi karena takut ketahuan oleh seseorang, merasa bersalah dan juga kesal, berdoa dalam hatinya agar babak pertama ini segera berakhir. Sebagian besar pria di negara F bertubuh tinggi, besar dan berotot. Babak pertama berlangsung hampir setengah jam sebelum berhasil menyingkirkan setengah dari mereka. Kerumunan yang menonton di bawah terus berteriak dengan semangat. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa satu-satunya pria dan wanita Tionghoa itu juga bertahan, dan tampaknya tidak terlalu kesulitan. Bagaimanapun, di mata mereka, fisik Nicholas Lu tidak sebaik mereka, jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Setelah selesai, Clara Mo buru-buru melompat turun, menghembuskan nafas dalam hatinya, akhirnya semuanya berakhir. Segera, pertandingan berikutnya dimulai. Staf memberikan pasangan yang tersisa di atas panggung sebuah meja kecil tanpa seorang pun di sampingnya. Lalu, sebuah piring kristal diletakkan di atasnya. Piring itu perlahan-lahan diisi dengan kelopak bunga mawar cerah, dan ada keranjang bunga kosong di sampingnya. Clara Mo melihatnya dengan perasaan yang tidak enak di hatinya, untuk apa ini? Mulut Nicholas Lu sedikit berkedut dan senyum puas muncul di matanya. Dia jelas sangat puas dengan pengaturan permainan ini, dan perlahan berkata, tidak apa-apa, permainan ini sangatlah sederhana. Aku akan memberikan kelopak bunganya kepadamu, lalu kamu taruh saja di keranjang. Jennifer tertegun. Reaksi pertamanya adalah, apakah sesederhana itu? Lalu dia cemberut, tidak benar. Kamu menyerahkan kelopaknya padaku, bagaimana kamu menyerahkannya? Tiba-tiba dia menyadari sesuatu, tanpa sadar matanya membelalak. Nicholas Lu terkekeh, sudut bibirnya menimbulkan lengkungan yang menawan, jari-jarinya yang ramping terangkat, dan dia menyeka bibir tipisnya. Gerakannya alami, dengan rasa romantisme, dan menampilkan kejahatan. Dengan keras, wajah Clara Mo sudah memerah bahkan sebelum permainan dimulai. Tanpa menunggunya mengatakan apapun, Nicholas Lu langsung menundukkan kepalanya dan menyedot sebuah kelopak bunga dengan mulutnya, mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, lalu menatapnya dengan mata yang dalam. Raut wajah Clara Mo memerah, tiba-tiba dia kebingungan, tubuhnya kaku dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak bergerak, membuat Adam Lu yang berada di bawah sangatlah cemas. Tim lain sudah memindahkan beberapa kelopak, sedangkan mereka bahkan belum memindahkan satu pun. Bu, ambil, cepat ambillah dengan mulut, cepat. Suara kekanak-kanakan itu terdengar dengan kecemasan, membuat wajah Clara Mo semakin memerah, langkah kakinya yang hendak mundur pun tiba-tiba dihentikan. Dia melihat kelopak bunga di dekatnya dan menarik nafas dalam-dalam. Mata Nicholas Lu menyipit dan dia tiba-tiba menahan kepala Jennifer dengan satu tangannya dan memegang pinggangnya dengan tangannya yang lain, sehingga tubuh mereka menempel. Bibirnya langsung ditekan dan kelopak bunga di tengah bibirnya pun hancur. Orang-orang yang menonton segera mengeluarkan teriakan berapi-api. Terhadap perilaku pasangan Tionghoa tadi, terutama perilaku Clara Mo, mereka jelas tidak bisa memahaminya dan bingung, tetapi perilaku kuat Nicholas Lu membuat mereka bertepuk tangan.
Si kecil bahkan menutupi wajahnya, mengintip melalui jari-jarinya dengan senyum pencuri, menyeringai dan tersenyum seperti rubah kecil. Adapun Claramo, dia hanya merasa bahwa dia tidak bisa mendengar apapun di sekitarnya, matanya melebar, otaknya kosong, dan dia sepertinya bisa merasakan panas di dekat bibirnya serta nafas asing dan juga akrab di antara hidung dan nafasnya. Tidak tahu sudah berapa lama. Faktanya, tidak butuh waktu lama bagi tim-tim lainnya untuk menyelesaikan pemindahan kelopak bunga itu sebelum Nicholas Lu perlahan-lahan melepaskan Claramo. Pupil berwarna tinta hitam itu tampak dipenuhi dengan cahaya pagi yang ringan, lalu tawa kecil meluap. Jennifer tiba-tiba tersadar kembali dan segera menutupi bibirnya, rona merah di wajahnya naik lagi, dia lalu menatapnya dengan tajam. Nicholas Lu tidak peduli sama sekali, matanya berputar, dan dia melihat ke keranjang kosong itu dan mendesah dengan menyesal, "Hei, satu pun tidak ada. Kita sudah kalah." Claramo masih memelototinya. Baru saja akan berbicara, dia berkata lagi, "Aku sih tidak peduli, tetapi si kecil pasti akan kecewa." Dia melirik ke arah Adam Lu. Claramo terkejut sejenak dan melihat ke bawah tanpa sadar. Benar saja, Adam Lu merasa sangat malu dengan wajah yang tampak seperti selir yang sedang berduka. Bagaimanapun, tim lain sudah selesai, sedangkan di keranjang mereka masih tidak ada apa-apa. Dia melihat wajah si kecil yang kecewa itu, amarahnya menghilang, dan dia merasa menyesal. Dia tahu dia seharusnya menutup matanya tadi. Bagaimanapun, ada kelopak bunga yang menghalangi, jadi perlu takut apa? Claramo menatap Nicholas Lu, "Kita sudah kalah di ronde ini, lantas apakah kita sudah tersingkir?" Diam-diam dia menghela nafas lega, ada baiknya tersingkir karena setidaknya mereka tidak perlu ikut babak final lagi. Menurut babak pertama dan kedua, tidak tahu apa yang harus dilakukan di babak final. Memikirkan hal ini, Claramo sangat beruntung bisa tersingkir, tetapi hasilnya. "Bukankah aku sudah memberitahumu? Putaran ini tidak dihitung dalam sistem eliminasi." Dia tampak terkejut. Claramo. Dia menoleh dan menatap wajahnya dengan kaget, tetapi dengan senyuman di matanya. Kejengkelan bergegas ke dahinya, membuat Claramo yang selalu baik hati pun menjadi marah. "Kamu sengaja." Suara itu mengertakkan gigi. Dengan kata lain, jika itu tidak dihitung dalam sistem eliminasi, maka tidak masalah apakah mereka bermain atau tidak. Kalau begitu, pria itu tadinya. "Ya, aku memang sengaja." Apa yang tidak diduganya adalah seseorang ternyata mengakuinya secara langsung. Setelah Nicholas Lu selesai berbicara, matanya yang suram menatapnya dalam-dalam. "Mengapa aku sengaja melakukannya? Apakah kamu tidak tahu?" Pandangannya terfokus, nadanya ambigu, dan kata-katanya yang berarti sesuatu membuatnya benar-benar tidak bisa menahannya. Pertanyaan barusan seperti menghilang dengan mudah. Selanjutnya, langsung menuju ke babak final. Babak terakhir masih merupakan ujian kekuatan fisik dari pria. Terlepas dari apakah sang pria menggendong di depan atau menggendong di belakang, sang wanita hanya perlu menggantungkan kakinya dari lantai ke tubuh pria. Di saat yang sama, sang pria perlu berputar 10 kali searah jarum jam di tempat, lalu dalam waktu 30 detik, bersiaplah untuk menembak anak panah itu ke dalam 5 cincin yang membentang dari tengah. Jika lebih dari 2 tim menyelesaikannya, maka yang menggunakan waktu tersingkat akan memenangkan pertandingannya. Di pertandingan terakhir, Adam Lu begitu bersemangat sehingga dia langsung membiarkan bawahannya menggendongnya ke atas panggung kompetisi, bersorak, memutar dan memutar pantatnya. Dia tampak bersemangat, seolah-olah sang juara pasti akan dimenangkan oleh keluarganya. Namun, bagi Nicholas Lu, ini memang adalah pediatri. Dia menggendong Claramo di punggungnya dan dengan cepat berputar 10 kali, menggesekkan anak panah di tangannya 3 kali, tanpa jeda, ketiga anak panah itu terjepit di hati merah di tengah. Hampir 3 detik berakhir, tekniknya begitu rapi dan cepat sehingga membuat semua orang bahkan belum tersadar. Detik berikutnya, ada semburan seruan di tempat itu. Tak bisa dipercaya, teriakan itu keluar, dan si kecil berlari mendekat dan memeluk kaki Nicholas Lu. "Kita sudah menang, ayahku yang Maharaja."